Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang kedua. Seperti biasa, sebelum memulai, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Misalnya seperti ini. Pada waktu kecil, saya belum bisa berjalan hingga berbicara. Setelah bertambahnya usia, saya bisa berjalan dan berbicara. Kemudian, seiring berjalannya waktu, saya juga bertambah tinggi dan berat badan. Lanjut. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Misalkan, saya merasa senang dan bersyukur. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Kira-kira usia berapa ya? Ya, saya bisa merangkak dan berjalan mulai umur 1 tahun. Ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan, berjalan, merangkak, dan berlari dengan teman-teman. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Yang pertama, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang terakhir atau yang keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Ayo mengamati, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua atau biasa disebut dengan generitas. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Misalnya, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, coba perhatikan gambar berikut. Temanmu kesulitan, kira-kira kamu mau melakukan apa ya? Misalnya seperti ini. Menolong teman tersebut dengan mengambilkan benda di atas almari jika saya bisa. Misalkan tidak bisa, saya menyarankan untuk berdiri di atas kursi. Kemudian juga dapat meminta bantuan ke orang yang lebih tinggi. Seperti itu ya contohnya. Lanjut. Nah, ada gambar lagi. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, kira-kira apa ya? Misalnya, bila ada teman yang membawa barang banyak, saya akan membantu membawakan barang itu supaya ringan dalam membawanya. Ada lagi gambar anak yang kesulitan menari.
kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap yang akan kamu lakukan adalah kira-kira apa ya? Nah, seperti ini misalnya, apabila ada teman yang mengalami kesulitan belajar gerak tari, sebaiknya membantunya, kemudian mengajaknya belajar bersama-sama. Ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Sikap saling mengamati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, jadi gambar-gambar berikut ini, gambar-gambar tadi, kemudian kalian disuruh menuliskan pendapat seperti apa, seperti yang tadi yang pertama, ketika teman kalian tidak bisa mengambil barang yang letaknya di atas, kemudian kalian membantunya, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila. Kira-kira bunyi sila kedua Pancasila apa ya? Masih ingat atau sudah lupa? Nah, ini dia. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbolnya berupa rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak berdiskusi untuk mengamati dan membandingkan persamaan ciri yang dimiliki. Kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kali ini. Nah, selesai. Demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Dan saya ingatkan jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.